Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang delik ya. Delik dari hukum pidana. Nah, bersama saya Arus Stefandi. Nah, delik ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Asal kata delik itu artinya delictum Latin ya, atau delik Jerman ya, atau delik Prancis atau delik Belanda. Nah, dalam kamus bebas bahasa Indonesia, delik itu artinya tindak pidana. Jadi kalau ada yang mendengar delik apa, jadi pidana apa, ya, atau kejahatan apa. Nah, Prof. Mulyatno ini juga mengatakan delik itu sebagai perbuatan pidana ya. Kemudian Utrecht juga menyatakan bahwa delik itu merupakan peristiwa pidana. Kemudian Tirta Mijaja itu menyatakan bahwa delik sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana. Kemudian para pakar hukum pidana Van Hamel, Simon juga mengatakan delik itu sebagai strafbaarvet ya, perbuatan pidana artinya ya. Nah ini ya, memang pada umumnya peristiwa, perbuatan, pelanggaran. Nah itulah istilah delik. Nah ada definisi-definisi ya, KBBI itu menyatakan bahwasannya delik itu adalah tindak pidana perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang. Prof. Mulyatno menyatakan bahwa delik itu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman, sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Nah, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditunjuk kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Nah, kemudian Utrecht menyatakan juga bahwa delik itu adalah peristiwa pidana. Yang ditinjau adalah peristiwa fate-nya ya, perbuatannya dari sudut hukum pidana. Nah, peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian ya tertentu saja ya, misalnya kematian. Nah, ini menurut Utrecht ya. Jadi memang suatu peristiwa hukum. Kemudian ada Van Hamel ya. Van Hamel ini menyatakan bahwa delik itu sama dengan strafbaarvet, kelakuan orang, perbuatan ya. Menselijk gedraging yang dirumuskan dalam wet ya, buku ya, atau hukum yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana ya, strafwoorden, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi kelakuan orang yang dirumuskan dalam hukum yang melawan hukum dan patut dipidana karena dia melakukan kesalahan. Itu menurut Van Hamel. Jadi delik itu sebenarnya sama saja dengan pidana ya. Kemudian menurut Simon, delik itu strafbaarvet, sama juga, yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana ya. Jadi ada suatu kelakuan atau suatu sifat ya, behavior yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang itu mampu bertanggung jawab. Dalam arti dia memang sudah dewasa dan bukan lagi memiliki jiwa yang buruk ya, tidak sakit jiwa ya. Jadi dia itu mampu sebenarnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini ada skema unsur-unsur delik ya, bisa dilihat. Ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Nah, subjektif ini ya secara subjektif dilihat dari sengajakah dia, apakah dia ya, sengaja atau apa. Nah, ini ya, sengaja atau apa. Nah, sengajakah dia atau apakah dia ya. Nah, kemudian
dalam sengaja ini ada sengaja sebagai maksud, ada sengaja karena kepastian, ya kesengajaan dengan kepastian ya. Nah, jadi memang sengaja itu ada sengaja dengan maksud, ada sengaja dengan kepastian ya. Yang jelas sengaja itu memang unsur subjektif ya, dari diri pelaku itu sendiri. Kemudian ada alpa ya. Alpa ini dikatakan sebagai culpa, dia itu tidak berhati-hati, dapat menduga atau lalai ya. Jadi melakukan sesuatu itu nggak hati-hati, atau dia tahu akan terjadi itu, dia diduga tapi dia tetap melakukan, atau malah dia sama sekali tidak tahu, benar-benar lalai. Nah, secara unsur subjektif itu tetap saja bisa dipidana ya. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja akan kemungkinan, tahu kemungkinannya, alpa tidak hati-hati, dapat menduga, dan lalai, itu semua bisa kena pidana. Kemudian ada juga delik dengan unsur objektif ya. Unsur objektif ini seperti perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia ini ada perbuatan aktif dan ada perbuatan yang pasif. Nah, perbuatan aktif dan perbuatan pasif ya. Kemudian ada akibat perbuatan, kemudian ada sifat melawan hukum dan dapat dihukum, kemudian ada keadaan-keadaan lain ya yang mengakibatkan secara objektif dia masuk dalam unsur pidana. Jadi melihat perbuatan pidana itu dari subjektif dan objektif ya. Sengajanya ada, alpanya juga ada, perbuatan manusia, akibat perbuatannya seperti apa. Kemudian ada sifat melawan hukum dalam undang-undang. Nah itu tadi ya, terkait dengan unsur-unsur dari delik itu sendiri. Nah ini ada macam-macam delik ya, perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran. Nah, menurut Wirjono Projodikiro, keduanya terdapat perbedaan kuantitatif ya. Ada banyak perbedaan di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Ya, jadi memang beda karena kejahatan itu bisa dihukum sampai seumur hidup 20 tahun. Pelanggaran itu hanya 1 tahun maksimum. Jadi pasti kejahatan itu lebih berat ya karena dia mengganggu nilai moral dan nilai-nilai hukum lainnya. Nah, pembedaan deliknya nih seperti ini ya. Cara merumuskannya ada delik formal yang dirumuskan tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan. Secara formal ya. Secara material dilakukannya tindakan yang dilarang masih harus ada akibat yang timbul, jadi harus dilihat juga akibatnya secara material. Baru dikatakan telah terjadinya pidana ya. Akibatnya apa? Kalau secara formal ya yang penting dia melanggar hukum dan aturannya. Nah, cara melakukan tindak pidana ada delik komisi ya, yaitu tindakan aktif ya yang diancam pidana, seperti bahasa deliknya itu dilarang membunuh ya. Ini delik komisi tindakan aktif, dia benar-benar dilarang membunuh. Ada delik omisi tindakan pasif ya, yang seharusnya jika tidak melakukan tetap diancam dengan pidana, seperti barang siapa yang tidak melaporkan ya, jadi dia itu harus wajib melaporkan ya, seperti saksi itu wajib melaporkan, kalau tidak melaporkan maka dia bisa terkena delik, dianggap menutupi kejahatan. Ada delik campuran juga, tindakan yang merupakan campuran dari komisi dan omisi ya, membiarkan seorang yang wajib dipeliharanya yang berakibat matinya orang itu. Nah, seperti seorang penjaga palang pintu kereta api yang tidak menutup pintu palang kereta api sehingga mengakibatkan kecelakaan dan matinya orang. Nah, ini sebenarnya ya masuk juga ke dalam unsur objektif ya. Unsur objektif ini ada perbuatan aktif dan dia juga masuk ke dalam unsur subjektif juga.
Dia itu sebenarnya kalau dibilang alfa, tapi dia dapat menduga. Dia dibilang sengaja dalam subjektif itu, tapi dia tahu kemungkinan ya, kemungkinannya akan kecelakaan. Nah kemudian ada macam delik yang dasar pembedanya pengulangan atau kelanjutan ya, seperti delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri ini jika tindakan yang dilakukan itu hanya sekali, yang mana tindakan itu dapat dipidana, seperti mencuri sepeda, menganiaya orang. Ini contohnya ya, tindakan yang dilakukan itu hanya satu kali. Kemudian yang kedua, delik berlanjut ya. Jika tindakan yang sama berulang dilakukan dan merupakan atau dapat dianggap sebagai kelanjutan tindak pidana ya. Delik berlanjut, ada delik mandiri, delik berlanjut. Kalau mandiri satu kali, dia terus menerus ya. Ayah yang setiap hari memukul anaknya, nah ini kan berlanjut ya. Sopir yang setiap malam mengemudikan mobil tanpa lampu, nah ini delik ini kaitannya dengan pasal 64 KUHP, yaitu gabungan tindak pidana. Nah, dia berlanjut terus ya, seperti orang memeras tiap hari di pasar misalnya, atau memeras temannya. Nah itu juga sebenarnya berlanjut ya. Berakhir atau berkesinambungan suatu delik. Nah ini bedanya apa? Ada delik berakhir berkesinambungan. Berakhir itu bila tindakan sudah sempurna. Jika petindak telah melakukan suatu tindakan terlarang menurut undang-undang. Kalau delik kesinambungan ini, dalam beberapa hal tindakan yang terlarang menurut undang-undang tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan jalan terus-menerus. Seperti perampasan kemerdekaan. Nah, perampasan kemerdekaan itu sendiri jika tidak diteruskan adalah delik berakhir. Tapi kalau dia diteruskan, dia akan jadi delik berkesinambungan. Ini sebenarnya seperti penculikan ya, penculikan, penganiayaan. Kalau cuma sekali ya berakhir, kalau terus-menerus akhirnya berkesinambungan. Ada juga tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari tindak atau tidak. Ada delik bersahaja, ada delik kebiasaan ya untuk mencari nafkah, contohnya dengan memudahkan pencabulan antara orang lain. Nah ini sebenarnya jadi kebiasaan ya, seperti mucikari ya, ada penadahan ya. Ini kebiasaan dia. Kemudian ada tindak pidana ditentukan pada yang memberatkan atau yang meringankan. Kalau delik biasa itu pencurian biasa, pembunuhan biasa. Nah, ada dikualifikasikan ya, diperberat dia. Nah, di 363 itu ada pencurian ya, pencurian terhadap pembunuhan. Nah, sudah mencuri dia membunuh ya, diperberat gitu. Kalau di peringan ini seperti pembunuhan anak, terhadap orang ibunya meninggalkan anaknya. Nah, ini bisa diperingan. Sebenarnya memang delik itu kalau diperberat itu adanya pembantuan ya, adanya pengulangan ya, dilakukan malam hari. Nah, itu bisa diberatkan ya, dilakukan dengan kekerasan, pencuriannya. Kemudian kalau yang diperingan ini sebenarnya dia seperti masih percobaan atau dia melakukan beberapa maksudnya dia dibantu orang, dia hanya yang menyuruh atau dia yang hanya diajak. Nah, mungkin ini bisa diperingan. Kalau yang diperberat ini sebenarnya yang seperti dia melakukan banyak kejahatan. Nah, pada delik 2 dan 3 ini mempunyai unsur yang dipunyai delik di samping unsur keadaan yang memberatkan pidana dan unsur keadaan yang meringankan. Jadi ada pemberat, ada peringan ya. Kemudian bentuk kesalahan tindak itu delik sengaja dan delik alpa. Nah, kalau sengaja ini jelas ya, ada niat pembunuhan. Kalau kealpaan ini orang yang sudah dipidana itu bisa berbentuk kealpaan ya. Alpa itu misalnya bukan tidak sengaja dia membunuh, dia seperti membela diri atau dia tiba-tiba tidak sengaja menabrak orang lain. Kemudian ada tindakan terlarang yang merupakan kebiasaan dari petindak. Seperti delik bersahaja atau delik kebiasaan ini yang tadi ya udah ya.
Nah, terus ada mengenai hak hidup, ada delik umum, delik politik, politik campuran. Ya, delik politik ini pemberontakan, penggulingan pemerintah. Delik politik campuran ini mencuri dokumen negara, menyembunyikan senjata api. Kemudian ada perbedaan subjek, ada khusus dan umum. Ya. Yang khusus ini hanya untuk orang-orang tertentu sebagai tindak dari tindak pidana tersebut, seperti PNS, militer yang menggunakan jabatannya ya untuk melakukan kejahatan atau malah dia merugikan negara. Delik umum ini subjek dari delik umum pada umumnya adalah barang. Nah, barang siapa itu orang pada umum ya, jadi barang siapa. Nah, kemudian ada cara penuntutan. Nah, cara penuntutan ini bisa dilihat juga macam-macam dari delik aduan dan penuntutan karena jabatan sebenarnya. Nah, jadi dari aduan ini petindak hanya dapat dituntut karena ada aduan. Delik aduan ya. Jadi kalau tidak ada yang mengadu ya tidak bisa ditindak seperti dalam hal penghinaan ya. Itu delik aduan sebenarnya. Pencemaran nama baik. Nah, itu delik aduan. Yang mana yang bila tidak dilapor ya tidak ada pidananya. Kemudian ada delik penuntutan karena jabatan. Tindaknya dituntut oleh petugas karena memegang. Karena memang untuk itulah ia ditugaskan dan tidak perlu ada aduan. Nah, ini kan artinya ya ada kalau dalam kepolisian itu ada laporan, ada temuan. Nah, kalau ada yang melapor itu bisa ditindak, ada yang ditemukan melakukan kejahatan OTT atau sebagainya diselidiki bisa ditindak. Nah, artinya ini dibedakan ya. Tapi kalau delik aduan ini khusus ya, dia tidak boleh ditangkap kalau tidak korban tidak mengadu. Jadi kalau walaupun dia dihina tapi dia tidak melapor, polisi tidak boleh menangkap. Jadi penegakan hukum akan berjalan ketika ada aduan. Nah, itulah sedikit terkait dengan macam-macam delik ya. Semoga dapat dipahami. Kita jumpa lagi untuk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.